Terima kasih kepada Anda yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menyimak tayangan ini. Semoga setiap menit yang Anda habiskan di sini menjadi bekal untuk merenung dan memperbaiki diri. Channel ini, Arif Arsya, hadir bukan untuk menggurui, tetapi untuk mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang hal-hal kecil dalam hidup yang sering terabaikan, namun memberi dampak besar pada cara orang memperlakukan kita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering tidak kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru membuat kita kehilangan rasa hormat dari orang lain. Bukan karena kita berniat merendahkan diri, melainkan karena kita terbiasa melakukannya tanpa berpikir panjang. Pernahkah Anda merasa sudah bersikap baik, tulus, bahkan penuh pengorbanan, namun justru tidak dihargai? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa meski niat kita mulia, perlakuan orang lain justru tidak sebanding? Mungkin jawabannya bukan pada mereka. Mungkin jawabannya ada pada kita, pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlahan mengikis martabat kita sendiri di hadapan orang lain. Inilah yang akan kita telusuri bersama dalam seri ini, 7 kebiasaan buruk yang membuat kita direndahkan. Rendah hati adalah sebuah kebajikan. Ia menjauhkan seseorang dari kesombongan, mengajarkan untuk selalu belajar dan menjaga diri agar tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang salah memahami makna dari kerendahan hati. Mereka mengira bahwa merendahkan diri secara berlebihan adalah bentuk dari sikap rendah hati. Padahal keduanya sangat berbeda. Terlalu sering merendahkan diri sendiri bukanlah kebajikan, melainkan kebiasaan yang pelan-pelan mengikis harga diri. Seseorang yang terus-menerus menampilkan dirinya sebagai sosok yang tidak layak, tidak cukup baik, atau merasa bahwa dirinya selalu berada di bawah orang lain, tanpa disadari sedang menanamkan persepsi buruk tentang dirinya sendiri, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Ucapan seperti, "Saya ini bukan siapa-siapa," atau "Saya cuma orang biasa, nggak punya keistimewaan apa-apa," terdengar seperti bentuk kesopanan. Tapi jika diucapkan berulang kali, maka orang yang mendengarnya pun akan mulai mempercayai bahwa Anda memang tidak memiliki nilai lebih. Dan lebih dari itu, Anda sendiri pun akan mulai mempercayai hal tersebut. Lama-kelamaan, ucapan itu berubah menjadi keyakinan. Keyakinan itu berubah menjadi sikap, dan sikap itu akan menciptakan perlakuan dari orang lain. Orang-orang akan memperlakukan Anda berdasarkan bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Bila Anda selalu meletakkan diri pada posisi yang rendah, maka orang lain tidak akan merasa perlu untuk menempatkan Anda lebih tinggi. Yang lebih berbahaya lagi, kebiasaan ini dapat memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidup. Banyak orang melewatkan kesempatan besar, bukan karena tidak mampu, melainkan karena merasa dirinya tidak layak. Ada yang menolak promosi, menahan pendapatnya dalam diskusi penting, atau membiarkan orang lain mengatur hidupnya semata-mata karena merasa kurang percaya diri. Mereka merasa bahwa orang lain lebih tahu, lebih pantas, dan lebih layak untuk didengar. Pada titik tertentu, kebiasaan ini membuat seseorang menjadi sangat bergantung pada penilaian luar. Ia tak lagi bisa mengenali nilainya sendiri tanpa pengakuan dari orang lain. Padahal harga diri sejati justru lahir dari dalam, dari pengakuan yang tulus terhadap potensi. Kerendahan hati tidak pernah berarti mengingkari kelebihan yang dimiliki. Ia justru lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kekuatan dan kelemahan, dan bahwa kelebihan yang dimiliki bukan untuk disombongkan, melainkan untuk digunakan dengan bijaksana. Orang yang benar-benar rendah hati tidak sibuk menyembunyikan kemampuannya. Ia hanya tidak menjadikannya alasan untuk merendahkan orang lain. Sebaliknya, orang yang terlalu sering merendahkan diri sendiri akan kehilangan kepercayaan, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Ia akan dianggap sebagai pribadi yang lemah, tidak punya pendirian, dan sulit diandalkan. Bahkan ketika ia memiliki kemampuan, orang lain tetap ragu untuk mempercayainya, karena sikapnya sendiri yang terus-menerus menolak pujian dan menolak tanggung jawab. Inilah sebabnya, jika seseorang ingin dihormati, langkah pertama adalah belajar menghargai diri sendiri. Bukan dengan cara meninggikan diri secara berlebihan, tetapi dengan mengakui apa yang benar-benar ada dalam dirinya. Potensi, perjuangan, dan keunikan yang tidak dimiliki orang lain.
Menghargai diri sendiri berarti memahami bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi istimewa. Tidak ada yang salah dengan mengakui pencapaian, selama itu tidak digunakan untuk merendahkan yang lain. Justru dengan sikap seperti itu, seseorang bisa memberi inspirasi, membangkitkan semangat orang di sekitarnya, dan pada akhirnya mendapat penghormatan yang tulus dari orang lain. Maka berhentilah menjadikan ucapan seperti, "Saya cuma orang biasa," sebagai pembuka setiap percakapan. Gantilah dengan, "Saya sedang belajar," atau "Saya akan berusaha sebaik mungkin." Karena cara kita berbicara tentang diri sendiri perlahan akan membentuk cara dunia memperlakukan kita. Salah satu penyebab seseorang direndahkan oleh orang lain tanpa ia sadari adalah karena ia tidak pernah menetapkan batas. Batas dalam hal ini bukanlah tembok pemisah, melainkan pagar penghormatan. Sebuah sinyal yang menandai sejauh mana seseorang boleh masuk ke dalam ruang pribadi kita, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Menetapkan batas bukanlah bentuk arogansi. Justru sebaliknya, ia adalah perwujudan dari penghormatan terhadap diri sendiri. Namun sayangnya, banyak orang merasa tidak enak hati untuk melakukannya. Mereka takut dianggap kasar, takut kehilangan teman, atau takut dicap egois jika mengatakan tidak. Ketidaktegasan inilah yang sering membuka pintu bagi orang lain untuk melanggar kenyamanan kita. Ketika seseorang terus-menerus menerima permintaan yang melewati batas, ketika ia membiarkan waktu, tenaga, bahkan harga dirinya diambil tanpa pertimbangan, maka lama-kelamaan orang lain akan merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Mereka merasa bahwa tidak ada konsekuensi saat mereka melanggar. Akhirnya, sikap meremehkan pun terbentuk, bukan karena orang lain jahat, tetapi karena kita sendiri tidak pernah menunjukkan dengan jelas bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada kita. Batas tidak selalu harus disuarakan dengan suara, tapi ia harus tegas. Contohnya, saat seseorang mulai memperlakukan kita dengan cara yang tidak pantas, seperti berbicara merendahkan, meminta bantuan secara sepihak, atau mencampuri urusan pribadi, maka penting bagi kita untuk memberi sinyal bahwa hal tersebut tidak bisa diterima. Bisa melalui penolakan secara sopan, mengalihkan pembicaraan, atau secara langsung menyampaikan bahwa sikap tersebut tidak menghargai keberadaan kita. Namun ketika seseorang tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal ini, maka pesan yang tersampaikan adalah, "Silakan perlakukan saya seperti apapun, saya akan diam." Dan pesan seperti ini akan dengan cepat direspon oleh lingkungan. Tidak sedikit orang yang mengambil keuntungan dari ketidaktegasan orang lain. Mereka merasa bebas menuntut, mengatur, bahkan menginjak karena tidak pernah diberitahu bahwa tindakan mereka salah. Yang lebih menyedihkan, semakin lama seseorang membiarkan batas dirinya dilanggar, semakin ia sulit untuk memperbaikinya. Ia akan terjebak dalam perasaan bersalah, merasa tidak pantas untuk marah, dan menganggap bahwa semua ini adalah harga dari berbuat baik. Padahal, tidak ada kebaikan yang mewajibkan seseorang mengorbankan harga dirinya. Justru orang yang berani menetapkan batas akan jauh lebih dihormati. Ia akan dikenal sebagai pribadi yang tegas, tahu apa yang ia butuhkan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan luar. Dan dalam jangka panjang, orang seperti inilah yang akan dipercaya untuk memimpin, membuat keputusan, dan membimbing orang lain, karena ia menunjukkan bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri, menjadi pribadi yang berani menetapkan batas. Bukan berarti menjadi pribadi yang sulit diajak kerjasama. Ia tetap bisa ramah, tetap bisa terbuka, tetap bisa memberi bantuan. Ia hadir dalam relasi sosial sebagai individu yang utuh, yang memberi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, penghormatan tidak diberikan kepada orang yang selalu berkata ya, tetapi kepada mereka yang tahu kapan harus berkata tidak. Penampilan dan bahasa tubuh bukanlah segala-galanya, tetapi keduanya berbicara lebih cepat daripada kata-kata. Dalam pergaulan sosial, sebelum seseorang sempat memperkenalkan diri, penampilannya sudah lebih dahulu membentuk persepsi. Sorot mata, gaya duduk, cara berpakaian, semuanya memberi sinyal kepada orang lain tentang seperti apa kita memperlakukan diri sendiri. Sayangnya, banyak orang meremehkan hal ini. Mereka merasa bahwa yang penting adalah hati, niat baik, atau kualitas batin.
Pandangan ini tentu tidak sepenuhnya salah. Namun hidup ini bukan hanya tentang niat baik. Kehidupan sosial berjalan di atas persepsi. Dan ketika seseorang membiarkan penampilannya berantakan, sikap tubuhnya lesu, atau raut wajahnya selalu suram, maka yang ditangkap oleh orang lain adalah sinyal bahwa ia tidak menjaga dirinya sendiri. Benih-benih sikap merendahkan bisa tumbuh. Penting untuk dipahami. Merawat penampilan bukan berarti menjadi orang yang dangkal atau materialistis. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan juga bentuk penghormatan kepada orang lain. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan, menunjukkan kesopanan dalam gerak tubuh. Semuanya menunjukkan bahwa kita hadir dengan kesadaran penuh, bahwa kita menghargai setiap pertemuan, dan bahwa kita layak diperlakukan dengan baik. Begitu pula dengan seseorang yang tidak menatap lawan bicaranya, yang berjalan menunduk, duduk membungkuk, atau berbicara dengan suara nyaris tak terdengar, seringkali dianggap tidak percaya diri. Dan dalam banyak situasi, kurangnya rasa percaya diri ini diinterpretasikan sebagai kelemahan. Orang menjadi enggan memberi tanggung jawab, meremehkan pendapat, atau bahkan melewati begitu saja tanpa sapaan. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena bahasa tubuh yang kita tampilkan seolah berkata, "Abaikan saya." Kita sering lupa bahwa tubuh kita berkomunikasi. Bahkan saat kita diam, tatapan mata yang tegas, postur tubuh yang tegak, gerakan tangan yang terkontrol, semuanya menciptakan kesan bahwa kita siap, percaya diri, dan layak didengar. Sebaliknya, tubuh yang terlihat ragu, goyah, atau tak terawat, memberi kesan sebaliknya. Mungkin ada yang berpendapat, "Saya tidak peduli dengan apa kata orang." Tapi realitanya, bagaimana orang memperlakukan kita sangat sering dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat. Dan karena itu, mengabaikan penampilan dan bahasa tubuh sama saja dengan menyerahkan kendali persepsi kepada lingkungan tanpa perlawanan. Yang lebih penting lagi, ketika kita mulai memperhatikan penampilan dan memperbaiki bahasa tubuh, secara alami, kepercayaan diri akan tumbuh. Seseorang yang tampil rapi dan berperilaku penuh kesadaran akan merasa lebih siap menghadapi dunia. Ia tidak mudah merasa kecil di hadapan siapapun karena ia tahu bahwa dirinya pantas dihargai. Penampilan bukan segalanya, tapi ia adalah gerbang pertama. Dan bahasa tubuh adalah bahasa yang dipahami semua orang tanpa perlu diterjemahkan. Jika ingin dihormati, jangan serahkan dua hal ini kepada kebetulan, karena dunia menghargai mereka yang mampu menghargai dirinya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah bagian alami dari proses bertumbuh. Namun yang membedakan seseorang yang dihargai dari yang direndahkan bukanlah jumlah kesalahan yang ia buat, melainkan sikapnya saat kesalahan itu terjadi. Salah satu kebiasaan buruk yang seringkali membuat seseorang kehilangan respek di mata orang lain adalah kecenderungan untuk terus-menerus membela dan membenarkan diri. Apapun keadaannya, ia merasa harus mencari alasan, bukan untuk menjelaskan secara jujur, tetapi untuk lolos dari tanggung jawab. Ia lebih sibuk menyusun pembelaan daripada mendengarkan kritikan. Ia lebih memilih mencari kambing hitam daripada bercermin. Sikap seperti ini, cepat atau lambat, akan mengikis kepercayaan, tidak hanya dari orang lain, tapi juga dari dirinya sendiri. Sebab, ketika seseorang terlalu sering bersembunyi di balik pembenaran, ia kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ia terjebak dalam ilusi bahwa dirinya selalu benar. Padahal kenyataannya tidak demikian. Lebih buruk lagi, pembenaran yang berlebihan menciptakan tembok antara dirinya dan lingkungan. Orang lain menjadi enggan memberi masukan, karena setiap masukan akan dibalas dengan alasan. Rekan kerja jadi malas berdiskusi, karena setiap saran selalu dianggap sebagai serangan. Teman-teman menjauh, karena obrolan berubah menjadi ajang mempertahankan ego. Padahal, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah ciri dari orang yang dewasa dan layak dipercaya. Orang yang bisa berkata, "Saya salah," atau "Saya akan memperbaikinya," justru mendapat lebih banyak respek, sebab ia menunjukkan bahwa dirinya terbuka terhadap kebenaran, meskipun pahit. Dan dari sikap seperti inilah kepercayaan dan penghormatan dibangun. Mereka yang terlalu sering membenarkan diri, seringkali merasa sedang mempertahankan harga diri, padahal kenyataannya
Harga diri bukan dibangun dari pembelaan kosong, melainkan dari kemampuan menerima kenyataan. Dunia lebih menghargai orang yang bisa belajar dari kesalahan daripada orang yang sibuk menutupi kesalahan dengan dalih-dalih yang melelahkan. Jika seseorang ingin dihargai, maka salah satu langkah penting adalah belajar diam saat dikritik, merenung sebelum membalas, dan jujur saat memang bersalah. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tapi hanya sedikit yang mau belajar dari ketidaksempurnaannya. Terkadang yang membuat seseorang terjatuh bukan kesalahannya, melainkan sikapnya saat ditegur karenanya. Tidak ada manusia yang hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Dalam kehidupan sosial, saling membantu adalah wujud dari kepedulian. Namun, kepedulian yang tidak disertai batas seringkali berubah menjadi jebakan. Dan tanpa disadari, seseorang bisa masuk dalam lingkaran yang merugikan, bukan karena ia tidak baik, tetapi karena terlalu baik kepada orang yang salah. Membiarkan diri diperalat adalah kebiasaan buruk yang perlahan-lahan meruntuhkan martabat seseorang. Ia mengiyakan semua permintaan, meskipun hatinya keberatan. Ia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaannya sendiri demi menyenangkan orang lain. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tetapi karena ia merasa takut mengecewakan, takut kehilangan, takut dianggap egois. Namun, di balik semua ketakutan itu, ia tidak sadar bahwa perlahan-lahan orang lain mulai melihatnya bukan sebagai pribadi yang layak dihormati, tetapi sebagai alat yang bisa digunakan kapan saja. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan ketulusan seseorang hanya demi keuntungan pribadi. Mereka datang saat butuh, pergi saat selesai, dan orang yang terbiasa mengorbankan dirinya pun terus mengulang pola yang sama, berharap bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kejujuran. Padahal tidak semua orang tahu cara menghargai. Perlu disadari, kebaikan tidak pernah berarti membiarkan diri diinjak. Menolong bukan berarti meniadakan diri. Setiap manusia berhak berkata tidak tanpa merasa bersalah. Setiap orang berhak memilih untuk menjaga batas dirinya tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Karena membela diri dari pemanfaatan bukanlah dosa, itu adalah kewajiban. Seseorang yang terlalu mudah dimanfaatkan akan kehilangan nilai di mata orang lain. Bukannya disegani, ia malah dianggap lemah. Bukannya dihormati, ia justru direndahkan. Dan semakin ia menoleransi perlakuan semacam itu, semakin dalam ia terperangkap dalam relasi yang tidak sehat, baik dalam pertemanan, pekerjaan, bahkan dalam keluarga. Yang lebih menyakitkan, kebiasaan ini sering tumbuh dari luka lama. Karena dulu ia merasa tidak cukup dicintai, maka sekarang ia mencari pengakuan dengan cara mengorbankan diri. Atau karena trauma ditinggalkan, ia mencoba tetap diterima dengan menjadi orang yang selalu menyenangkan. Padahal, cinta dan penerimaan sejati tidak datang dari pengorbanan sepihak. Ia hadir ketika seseorang berani menetapkan harga dirinya. Menghentikan kebiasaan ini memang tidak mudah. Akan ada rasa bersalah, ada penolakan, bahkan mungkin kehilangan. Tapi lebih baik kehilangan relasi yang tidak sehat daripada kehilangan harga diri sendiri. Ingatlah, orang lain akan memperlakukan kita sebagaimana kita mengizinkan mereka memperlakukan kita. Jika terus-menerus diam saat dirugikan, maka jangan heran jika akhirnya dianggap tidak layak dihormati. Karena yang benar-benar peduli tidak akan pernah tega memperalat. Seseorang dinilai bukan hanya dari apa yang dikatakannya, tetapi lebih dalam lagi dari sejauh mana ia menepati ucapannya. Perkataan yang besar, janji yang meyakinkan, dan kata-kata bijak yang mengalir, semuanya tidak akan bernilai bila tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Disinilah letak pentingnya konsistensi yang menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Ketika seseorang seringkali berkata tetapi tak pernah melakukan, menjanjikan tetapi tak pernah menepati, maka secara perlahan ia sedang menggali lubang bagi reputasinya sendiri. Lingkungan sekitar, entah teman, rekan kerja, atau keluarga, akan mulai meragukan setiap ucapannya. Bahkan tanpa disadari, semua kata-katanya akan dianggap angin lalu. Ia bisa bicara sebaik apapun, namun karena rekam jejaknya tidak selaras dengan ucapannya, maka respek pun hilang.
tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan menciptakan kesan bahwa seseorang tidak dapat diandalkan. Ia mungkin terlihat pintar berbicara, namun kehilangan kepercayaan karena terlalu sering mengingkari janji. Ia mungkin terdengar bijak dalam nasihat, tetapi tidak pernah menjadi contoh dalam tindakan. Akibatnya, ia akan lebih banyak didengarkan sebagai hiburan ketimbang panutan yang lebih buruk. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Lama-kelamaan, seseorang yang terlalu sering melanggar kata-katanya sendiri akan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi memilih jalan lain. Dan perlahan, ia merasa tidak layak dipercaya, bahkan oleh dirinya sendiri. Padahal, orang yang paling dihormati dalam kehidupan sosial adalah mereka yang sederhana dalam kata, namun teguh dalam laku. Mereka tidak perlu banyak berbicara untuk membuat orang percaya. Cukup satu kalimat yang ditepati, cukup satu janji yang dipenuhi, maka orang-orang akan menaruh rasa hormat. Karena konsistensi mencerminkan integritas. Dan integritas adalah mata uang yang paling mahal dalam setiap hubungan. Manusia memperbaiki kebiasaan ini memerlukan keberanian. Keberanian untuk berkata jujur, bahkan jika kenyataannya belum mampu menepati. Keberanian untuk diam jika belum siap melaksanakan. Dan yang terpenting, keberanian untuk memperbaiki apa yang pernah dilanggar dengan tindakan yang nyata, bukan sekadar permintaan maaf. Dalam dunia yang dipenuhi oleh kata-kata, tindakan adalah suara yang paling keras. Dan di balik tindakan itu, ada kehormatan yang dibangun. Bukan hanya karena orang lain melihatnya, tetapi karena diri sendiri pun mengakuinya. Sebab, seseorang yang mampu menjadi bukti dari ucapannya akan selalu mendapat tempat terhormat, bahkan tanpa harus banyak berbicara. Sikap rendah hati adalah kebajikan. Namun ketika kerendahan hati bergeser menjadi kerendahan diri, maka yang timbul bukan lagi kehormatan, melainkan belas kasihan, atau bahkan cemoohan. Terlalu sering meremehkan diri sendiri di hadapan orang lain, secara perlahan mengikis martabat yang seharusnya dijaga. Ada orang yang merasa tidak layak duduk bersama yang lain, takut menyampaikan pendapat, padahal isinya bernilai, selalu mengawali pembicaraan dengan kata-kata seperti saya Tehu ini bodoh, tapi, atau mungkin saya salah, tapi, bahkan dalam keberhasilan kecil pun, ia buru-buru menyanggah pujian dengan, saya cuma beruntung saja. Sikap seperti ini bukan hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga mengajarkan orang lain untuk memperlakukan dirinya dengan sebelah mata. Bila seseorang tak mampu menghargai dirinya sendiri, maka ia sedang mengundang dunia untuk melakukan hal yang sama. Tidak menghargainya, tentu. Sikap sombong harus dihindari, namun menganggap diri tidak pantas, tidak cukup baik, tidak sepenting yang lain, bukanlah kerendahan hati, melainkan penolakan terhadap potensi diri. Ia menyembunyikan ketakutan, rasa tidak aman, dan luka harga diri yang belum sembuh. Dan saat sikap ini terus ditunjukkan, orang lain pun akan menangkap sinyal yang sama, bahwa orang ini bisa dikesampingkan, diabaikan, atau tidak perlu didengar. Padahal, setiap manusia memiliki nilai. Kehadiran seseorang di dunia ini bukanlah capital. Ia diciptakan dengan kekuatan, keunikan, dan peran yang tidak bisa digantikan siapapun. Dan saat seseorang terus mengkerdilkan dirinya di hadapan orang lain, ia bukan hanya menyakiti dirinya, tetapi juga menghentikan kontribusi yang seharusnya bisa ia berikan. Merendahkan diri bukan cara untuk mendapat simpati. Itu justru menjauhkan kita dari respek yang seharusnya dibangun. Orang-orang yang dihormati bukanlah mereka yang selalu merasa kecil, tetapi yang tahu tempatnya, tahu nilainya, dan tahu kapan harus berbicara. Membangun keyakinan diri bukan berarti mengangkat diri lebih tinggi dari orang lain, melainkan berdiri tegak sejajar dengan siapapun. Menyadari bahwa pendapat kita sama berharganya, bahwa keberadaan kita sah untuk didengar, bahwa tidak perlu menjadi orang besar untuk dihormati. Cukup menjadi pribadi yang percaya bahwa dirinya layak. Karena saat seseorang mulai menghormati dirinya sendiri, dunia akan belajar melakukan hal yang sama. Setiap manusia pada dasarnya ingin dihormati, bukan untuk disembah, bukan pula untuk diagungkan, melainkan cukup untuk diperlakukan sebagai pribadi yang layak didengar, diakui, dan dihargai. Namun, seringkali tanpa disadari,
kita sendiri yang membuka jalan bagi orang lain untuk merendahkan kita melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, tetapi dampaknya besar dan perlahan mengikis wibawa. 7 kebiasaan yang telah dibahas bukanlah kutukan yang tak bisa diubah. Mereka hanyalah cermin yang menunjukkan sisi-sisi rapuh dari kehidupan sosial kita. Dan kabar baiknya adalah setiap kebiasaan buruk bisa ditinggalkan, setiap pola pikir keliru bisa diluruskan, dan setiap luka harga diri bisa disembuhkan. Asal ada kesadaran dan kemauan untuk bertumbuh, dihormati bukanlah tujuan akhir. Ayat hasil samping dari hidup yang dijalani dengan sadar, tulus, dan bertanggung jawab. Dari cara kita berbicara, bersikap, hingga cara kita menghargai diri sendiri, semuanya saling terhubung, menciptakan aura yang menentukan bagaimana dunia merespons kehadiran kita. Maka mulai hari ini, mari berhenti menyalahkan lingkungan atas perlakuan yang kita terima. Sebaliknya, mari mulai melihat ke dalam, karena ketika seseorang berani memperbaiki diri, menumbuhkan karakter, dan menegakkan harga diri, maka dunia akan mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan kebiasaan buruk merampas kehormatan yang seharusnya menjadi hak setiap manusia, karena pada akhirnya yang akan dikenang bukan hanya apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita membawa diri di hadapan orang lain dengan wibawa, dengan sikap dan dengan ketegasan yang lahir dari penghormatan terhadap diri sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang terdekat. Dan jika ada di antara kita yang sedang berjuang memperbaiki diri, ingatlah, perjalanan menuju kehormatan tidak dimulai dari tempat tinggi, tapi dari keputusan kecil untuk tidak lagi membiarkan diri direndahkan.